Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi tercatat sebagai presiden gagal, ekonominya masih negatif pada kuartal 3 2020. Anjloknya ekonomi sepanjang 2020 bisa berimbas buruk terhadap catatan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Andai ekonomi nasional belum membaik pada kuartal 3, Jokowi akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang gagal. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, tanda-tanda tren turunnya laju pertumbuhan perekonomian semakin jelas dan akan berlanjut sampai tahun depan. Terbukti dengan pertumbuhan ekspor yang negatif dan impor turun tajam dalam kuartal 2 tahun ini. Begitu ujar Satyo Purwanto kepada kantor berita politik RMOL pada hari Jumat 14 Agustus. Akibatnya, mantan Sekjen Prodem ini mengatakan bahwa kebangkrutan ekonomi akan terjadi bila pemerintah gagal mengendalikan pandemi COVID-19. Bila sampai terjadi dan pemerintah tidak sanggup untuk menahan laju bangkrutnya ekonomi Indonesia, maka sudah pasti akan diikuti oleh krisis sosial dan politik. Dengan demikian, nama Jokowi akan tercatat sebagai presiden yang paling gagal dalam sejarah NKRI. Presiden Jokowi pun buka suara soal ekonomi dalam negeri yang jatuh ke minus 5,32% pada kuartal 2 2020 kemarin. Jokowi mengatakan pertumbuhan yang jatuh tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki diri. Jokowi mengatakan sektor pariwisata dan juga penerbangan terperosok paling dalam sepanjang kuartal 2 2020. Sektor mengakibatkan ekonomi Indonesia ini jatuh hingga minus 5,32%. Data BPS menunjukkan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada kuartal 2 2020 turun drastis 87,81% secara tahunan hanya menjadi 482.000 kunjungan. Jika dilihat secara kuartalan, turunnya tercatat sebanyak 81,49%. Turunnya terkontraksi sangat dalam, ungkap Jokowi dalam video conference pada hari Kamis 6 Agustus yang lalu. Jokowi pun juga mengatakan untuk memperbaiki diri, pemerintah kembali merancang rute perjalanan, penentuan hub, super hub, hingga penggabungan perusahaan di sektor penerbangan dan pariwisata. Hal itu dilakukan supaya fondasi ekonomi di sektor pariwisata dan transportasi semakin kokoh, baik dan bisa berlari lebih cepat. Sebelumnya, Kepala BPS Suharyanto mengungkapkan kontraksi ekonomi 5,32% pada kuartal 2 2020 menjadi yang pertama kali sejak kuartal 1 1999 silam jika dilihat secara tahunan. Pada kuartal 1 tahun 1999 silam, ekonomi tercatat minus 6,13%. Ia memaparkan ekonomi Indonesia kuartal 2 2020 juga berbanding terbalik dengan kuartal 2 2019 yang masih tumbuh 5,05%. Begitu pula jika dibandingkan dengan kuartal 1 2020 yang masih tumbuh meskipun anjlok sebesar 2,97%. Pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2020 mengalami kontraksi 5,32% dan kumulatif semester 1 2020 kontraksi 1,26%. Situasi ini sejalan dengan ekonomi di negara lain yang juga mengalami kontraksi pada kuartal 2 2020. Uni Eropa misalnya, ekonominya minus hingga 14,4% pada periode April sampai Juni 2020. Kemudian ekonomi Amerika Serikat pada kuartal 2 2020 minus 9,5%, Singapura minus 12,6%, Korea Selatan minus 2,9% dan Hong Kong minus 9%. Presiden Gadungan. Presiden Gadungan adalah terjemahan dari fake presiden, bukan presiden sebenarnya. Ini bisa berarti presiden tidak kompeten, baik sebagai seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ia bisa sebagai boneka yang dimainkan oleh orang, kelompok, atau kekuatan lain. Fake presiden dapat juga identik dengan presiden abal-abal. Presiden Gadungan juga disebabkan delegitimasi jabatan berupa hilangnya kepercayaan rakyat. Keberadaan presiden dinilai hanya merepotkan. Rakyat menderita oleh perilaku politik presiden yang dianggap tak berkualitas dan tak memiliki sensitivitas. Hal seperti ini adalah efek dari orientasi yang hanya pada diri dan kroninya.
Lalu, rakyat pun menjadi bulan-bulanan dari slogan yang hanya bernilai pencitraan. Presiden gadungan atau fake presiden adalah pemimpin yang ilegal. Keabsahan statusnya goyah. Sebagai contoh adalah kejutan kasus yang terbuka setelah disembunyikan 9 bulan. Putusan MA yang menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rontoklah dasar hukum penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Beberapa ahli atau loyalis presiden mengatakan putusan MA nomor 44 P/HUM/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tersebut tidak berlaku surut atau retroaktif. Karenanya tak berpengaruh pada putusan MK yang menolak gugatan Prabowo Sandi. Terhadap hal ini, tentu terus diperdalam dan masih bisa debat lanjutan. Indikatornya antara lain. Pertama, permohonan uji material Rahmawati CS terregister di Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019. Artinya sebelum putusan MK 27 Juni 2019. Maknanya adalah permohonan uji material tersebut sangat berkaitan dengan Pilpres 2019. Bukan berdiri sendiri. Dalam permohonan pemohon pun juga disinggung konteks Pilpres 2019. Kedua, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan uji material pasal 3 ayat 7 PKPU tersebut patut mengetahui dan menyadari bahwa uji material ini berkaitan dengan proses Pilpres 2019. Sehingga jika asas retroaktif tak bisa diberlakukan, putusan akan tegas mengatakan keberlakuan putusan untuk Pilpres yang akan datang, atau penafsiran argumentum a contrario. Ketiga, tafsir bahwa MK telah memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf, sehingga putusan MA tidak berpengaruh pada hasil Pilpres, bisa keliru total. Masalah yang di putusan MA adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya pasal 3 ayat 7 PKPU, sedangkan pasal tersebut justru menjadi dasar hukum dari penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Keempat, disembunyikannya putusan MA ini hingga 9 bulan adalah sebuah bukti bahwa putusan ini sangat berpengaruh pada keabsahan hasil Pilpres. Jika tidak, maka MA serta-merta akan mengupload atau mengumumkan kepada masyarakat demi kepastian hukum. Siapa pihak yang terlibat dalam penyembunyian atau penggelapan ini harus dituntut. Jadi di sini patut diduga kuat adanya skandal politik dan hukum yang sangat memalukan. Ada gaslighting dan ada corruption. Sinyal dari terkuaknya skandal besar. Yang jelas, putusan MA nomor 44 P/HUM/2019 tersebut akan menjadi sebuah bukti bahwa kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf itu sebenarnya sangat bermasalah. Cacat politik dan cacat hukum. Bila DPR menangkap aspirasi rakyat yang mempermasalahkan kualitas dan legitimasi presiden, maka putusan MA tersebut dapat dijadikan dasar sebagai proses pemakzulan presiden. Putusan MA nomor 44 P/HUM/2019 itu dalam kaitan keabsahan pasangan Jokowi Ma'ruf bukanlah pelintiran, tapi suara hukum dari keadilan dan kebenaran. Sebagai hiburan, khususnya bagi para penjilat politik dan hukum, dihimbau untuk membaca bukunya Mark Green dan juga Ralph Nader yang berjudul Fake President: Decoding Trump's Gaslighting, Corruption, and General Bullshit. Fake President tidak boleh dibiarkan, siapapun dan kapanpun, karenanya harus diakhiri. Presiden gadungan. Presiden gadungan adalah terjemahan dari fake presiden, bukan presiden sebenarnya. Ini bisa berarti presiden tidak kompeten, baik sebagai seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ia bisa sebagai boneka yang dimainkan oleh orang, kelompok, atau kekuatan lain. Fake presiden dapat juga identik dengan presiden abal-abal.